Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Hilafiyah akan membuat video tentang Hilafiyah. Izin memperkenalkan diri kelompok kita. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Kenalkan, nama saya Intan Azizah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Falidah Hamimah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farida Lestari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delistia Maharani. Dah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya ya, apakah yang dimaksud dengan Hilafiyah dalam Islam? Nah, dan mengapa perbedaan pendapat bisa terjadi di kalangan ulamanya? Izin menjawab ya. Ya. Hilafiyah itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah hukum Islam. Tapi ini bersifatnya cabang atau furu'iyah, bukan masalah pokok, usul atau yang berkaitan dengan akidah. Ya. Perbedaan ini terjadi karena Al-Quran dan Al-Hadis terkadang memberikan ruang interpretasi yang bisa dipahami secara beragam. Begitu. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya ya Ustadz, faktor apa saja sih yang menyebabkan munculnya Hilafiyah dalam penetapan hukum Islam? Izin menjawab, munculnya perbedaan pendapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, perbedaan pemahaman terhadap makna atau struktur bahasa dalam dalil. Yang kedua, perbedaan status hadis. Jadi ada seorang ulama yang sahihkan sebuah hadis, sementara ulama lain juga ada yang menganggapnya hadis itu lemah. Yang ketiga, perbedaan metode ijtihad atau cara mengambil kesimpulan hukum. Itu juga beda. Nah, yang keempat, perbedaan kondisi geografis dan sosial, yang mana adat kebiasaan setempat juga itu berbeda-beda. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya ya Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap Hilafiyah? Apakah perbedaan ini diperbolehkan atau justru dihindari? Jadi Islam memandang Hilafiyah ini sebagai hal yang diperbolehkan dan wajar selama terjadi pada ranah ijtihad. Perbedaan ini bukan untuk dihindari, melainkan disikapi dengan sebagai kekayaan intelektual. Yang dilarang adalah yaitu perpecahan atau iftiraq yang merusak ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Jadi yang merusak persaudaraan itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus disikapi aja gitu. Iya. Dan ini. Makasih teman. Untuk contoh Hilafiyah apa saja ya sih yang kita sering temui dari praktek ibadah sehari-hari? Beberapa contoh yang sering kita temui di masyarakat antara lain yang pertama membaca doa kunut pada sholat subuh. Artinya ada yang kunut, ada yang tidak. Ya. Yang kedua, jumlah rakaat sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Yang ketiga, cara meletakkan tangan sedekap ketika sholat. Ada yang di atas perut, ada yang di ulu hati, bahkan ada yang di dada. Itu berbeda juga. Yang keempat, penentuan awal Ramadan dan Idul Adha. Nah, itu ada yang menggunakan metode hisab, juga ada yang menggunakan metode ruqyah. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki umat Islam dalam menyikapi Hilafiyah agar tidak menimbulkan perpecahan? Agar tidak terjadi perpecahan, umat Islam sebaiknya mengedepankan yang pertama tasamuh, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut toleransi, yaitu menghargai pendapat orang lain yang memiliki dasar hukum. Yang kedua, berprasangka baik, atau dalam bahasa Arabnya itu husnuzon, meyakini bahwa setiap ulama itu mempunyai niat mencari kebenaran. Yang ketiga, ilmu, belajar lebih dalam agar tidak fanatik buta terhadap satu pendapat saja. Dan yang terakhir itu ukhuwah Islamiyah,
menjaga persatuan di atas perbedaan teknis ibadah. Ustadz, terima kasih ya sudah menjelaskan kepada kami tentang khilafiyah, pengertian dan juga tentang semua khilafiyah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kami, Ya, bagi kita amin. semua. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gini.